Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya membuat video pembelajaran sintaksis bahasa Indonesia tentang kalimat luas dan kalimat sederhana yang diampu oleh dosen Bu Dewi Herlina SS MPD. Pertama-tama, pengertian kalimat sederhana. Kalimat sederhana merupakan kalimat yang strukturnya menjadi dasar struktur kalimat suatu bahasa. Kalimat itu ditandai oleh faktor kesesuaian bentuk makna, fungsi, kesederhanaan unsur, dan posisi atau urutan unsur. Menurut kesesuaian bentuk maknanya, kalimat sederhana memiliki bentuk yang utuh atau lengkap. Menurut fungsinya, kalimat sederhana adalah kalimat berita. Syarat pertama struktur kalimat sederhana adalah bentuknya yang lengkap. Dengan kata lain, kalimat sederhana termasuk kalimat lengkap. Kelengkapan bentuk kalimat sederhana merupakan kelengkapan minimal, artinya bila unsur-unsur di kalimat itu ditiadakan, maka kalimat itu bukan lagi kalimat sederhana. Struktur fungsionalnya adalah SP, SPO, SPK, SPOK. Contohnya, dia duduk, dia berlari, dia menangis, dia membaca. Selanjutnya, kalimat sederhana dibagi atas dua bagian, yaitu kalimat yang tak berklausa dan kalimat yang berklausa satu. Sebelum kita membahas mengenai kalimat tak berklausa dan kalimat yang berklausa satu dalam kalimat sederhana, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu klausa. Klausa adalah satu gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Pendapat lain mengatakan, klausa adalah suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional yang dalam tata bahasa lama dikenal dengan pengertian subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangan. Yang pertama, kalimat tak berklausa adalah kalimat yang tak terdiri dari klausa. Contohnya, selamat pagi, tanda seru. Pergi, tanda seru, diakhiri dengan tanda seru, itu kalimat tak berklausa. Yang kedua, kalimat yang berklausa satu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Selanjutnya, pengertian kalimat luas. Kalimat luas adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat luas itu bermacam-macam. Macam-macam kalimat luas terdiri atas kalimat luas setara dan kalimat luas tak setara. Sebuah kalimat luas dapat dipulangkan pada pola-pola dasar dan dianggap menjadi dasar pembentukan kalimat luas itu. Selanjutnya, kalimat luas. Yang pertama, pola kalimat satu, kata benda sampai kata kerja. Contoh, adik menangis, anjing dipukul. Pola kalimat satu disebut kalimat verbal. Kedua, kata benda sampai kata sifat. Contoh, anak malas, gunung tinggi. Pola kalimat kedua disebut pola kalimat atributif. Ketiga, pola kalimat tiga, kata benda. Contoh, bapak pengarang, paman guru. Pola kalimat ketiga disebut kalimat nominal atau kalimat ekosional. Keempat, pola kalimat empat, pola tambahan, sama dengan kata benda atau adverbial. Contohnya, ibu pergi ke pasar, ayah dari kantor. Selanjutnya, kalimat luas setara. Kalimat luas setara ialah struktur kalimat yang di dalamnya terdiri sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat terdiri sebagai kalimat tunggal disebut kalimat luas setara koordinatif. Kalimat berikut terdiri dari dua kalimat dasar. Contoh, saya datang, dia pergi. Kalimat itu terdiri atas dua kalimat dasar, yaitu saya datang dan dia pergi. Jika kalimat dasar pertama ditiadakan, unsur dia pergi masih dapat terdiri sendiri sebagai kalimat mandiri. Demikian pula sebaliknya, keduanya memiliki kedudukan yang sama, itulah sebabnya kalimat itu disebut kalimat luas setara. Ciri-ciri kalimat luas antara lain sebagai berikut. 1. Kedudukan pola kalimat sama derajatnya. Kedua, penggabungannya disertai perubahan intonasi. Ketiga, berkata tugas atau penghubung, pembeda sifat, kesetaraan. Keempat, pola umum uraian jabatan kata S, P,
setara dibentuk dari dua buah klausa atau lebih yang digabungkan menjadi sebuah kalimat baik dengan bantuan kata penghubung ataupun tidak. Kedudukan klausa-klausa di dalam kalimat setara ini adalah sama derajatnya, yang satu tidak lebih tinggi, yang satu lebih rendah dari yang lain, atau yang satu mengikat atau terikat pada yang lain. Klausa-klausa itu mempunyai kedudukan yang bebas, sehingga kalau yang satu ditinggalkan, maka yang lain masih tetap berdiri sebagai sebuah klausa. Selanjutnya, penggabungan dua buah klausa menjadi klausa kalimat luas. Setara ini memberikan makna yang menyatakan penggabungan. Yang pertama, penambahan. Kalimat luas serta setara yang hubungan antara klausa-klausanya mengatakan makna penambahan dibentuk dari dua buah klausa atau lebih, biasanya dengan bantuan kata penghubung dan. Contoh, Selat Sunda terletak antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dan Selat Bali antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Kedua, adik belajar bahasa Inggris, Ida bahasa Prancis, dan Siti bahasa Jerman. Predikat belajar pada klausa kedua dan ketiga dilesapkan, yang ditampilkan hanya pada klausa pertama. Kalau ada unsur yang sama dari klausa-klausa yang digabungkan itu, maka unsur yang sama itu dapat disatukan. Artinya unsur yang sama itu hanya ditampilkan satu kali. Misalnya, seperti kata penghubung dan. Dan yang kedua, pertentangan. Kalimat luas setara yang berhubungan antara klausa-klausanya mengatakan makna pertentangan dibentuk dari dua buah klausa, biasanya dengan bentuk bantuan kata penghubung tetapi atau sedangkan. Contohnya, saya ingin melanjutkan belajar di perguruan tinggi, tetapi orang tua saya tidak mampu membiayainya. Yang ketiga, pemilihan. Kalimat luas setara yang berhubungan antara klausa-klausanya menyatakan makna pemilihan dibentuk dari dua buah klausa, biasanya dengan bantuan kata penghubung atau. Contoh, barang-barang pesanan Tuan ini akan Tuan ambil sendiri atau kami yang harus mengantarnya ke alamat Tuan. Keempat, penegasan. Kalimat luas setara yang berhubungan klausa-klausanya mengatakan makna penegasan dibentuk dari dua buah klausa, biasanya dengan bantuan kata penghubung, bahkan, malah, apalagi, dan lagi pula. Contohnya, anak-anak itu memang nakal, apalagi kalau tidak ada ibunya. Selanjutnya, pengurutan. Kalimat luas setara yang berhubungan klausa-klausanya menyatakan makna pengurutan atau pengaturan dibentuk dari dua buah klausa atau lebih, biasanya dengan bantuan kata penghubung lalu, kemudian, dan sebagainya. Contohnya, kami menoleh dulu ke kiri dan ke kanan, lalu sebagai segera berlari menyeberangi jalan yang ramai itu. Selanjutnya, kalimat luas bertingkat. Kalimat luas bertingkat ialah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat itu. Misalnya, keterangan, subjek, atau objek dapat disebut sebagai kalimat luas bertingkat jika di antara kedua unsur itu digunakan konjungtor. Konjungtor inilah yang membedakan struktur kalimat luas bertingkat dari kalimat setara. Kalimat luas bertingkat dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi satu, biasanya dengan bantuan kata penghubung, sebab, kalau, meski, dan sebagainya. Kedudukan klausa-klausanya di dalam kalimat luas bertingkat ini tidak sama derajatnya. Yang satu mempunyai kedudukan lebih dari yang lain, atau yang satu mengikat atau terikat pada yang lain. Selanjutnya, penggabungan dua buah klausa menjadi kalimat luas bertingkat ini memberikan makna yang antara lain menyatakan satu, sebab. Kalimat luas bertingkat yang berhubungan klausa-klausanya menyatakan makna sebab, dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat dengan bentuk kata penghubung karena suatu sebab. Contohnya, karena tidak pandai berenang, akhirnya dia hanyut terseret air. Sebab di sini karena tidak pandai berenang. Selanjutnya, akibat.
Kalimat luas bertingkat yang berhubungan klausa-klausanya menyatakan makna akibat, dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat dengan bantuan kata penghubung sampai, hingga, atau sehingga. Contohnya, tukang coret-coret itu dipukul oleh orang ramai sampai mukanya bak-bak belut. Yang ketiga, syarat. Kalimat luas bertingkat yang berhubungan klausa-klausanya menyatakan makna syarat, dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat. Biasanya dengan bantuan kata penghubung kalau, jika, dan asal. Contohnya, saya akan hadir kalau saya diundang. Kalimat berikutnya. Keempat, 7. Kalimat luas bertingkat yang berhubungan klausa. Klausanya menyatakan makna tujuan, dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat, biasanya dengan bantuan kata penghubung agar supaya dan untuk. Contohnya, jalan-jalan di pelebaran agar lalu lintas menjadi lancar. Yang kelima, waktu. Kalimat luas bertingkat yang berhubungan klausa-klausanya menyatakan makna waktu. Keberlangsungannya sesuai peristiwa dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat. Biasanya dengan bantuan kata penghubung ketika, sesudah, sebelum, dan sejak. Contohnya, monumen nasional itu dibuat ketika kamu masih kecil. Yang keenam, kesesungguhan. Kalimat luas bertingkat yang berhubungan klausa-klausanya menyatakan makna kesesungguhan. Dibentuk dari dua buah yang digabungkan menjadi sebuah kalimat kata penghubung meskipun, biarpun, atau sungguh pun. Contoh, dia berangkat juga ke sekolah meskipun hujan turun lebat sekali. Yang ketujuh, perbatasan. Kalimat luas bertingkat dan hubungannya klausa-klausanya menyatakan perbatasan. Dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat, biasanya dengan bantuan kata penghubung kecuali atau hanya. Yang kedelapan, perbandingan. Kalimat luas bertingkat yang hubungan klausa-klausanya menyatakan perbandingkan, dibentuk dari dua buah klausa, biasanya dengan bantuan kata penghubung seperti dan bagai. Contohnya, dengan cepat disebarnya tas nenek tua itu bagai elang menyebar anak ayam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang benar. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.